Langit malam di Bekonang, Sukoharjo, tampak pekat saat Siti Lestari berkemas untuk perjalanan besarnya. Hati kecilnya bergetar di antara rasa takut dan harapan. Ia meninggalkan keluarganya, ibu yang renta dan adik-adik yang masih kecil, demi mencari penghidupan di negeri jauh, Arab Saudi. Dengan hanya mengantongi restu ibunya dan sedikit tabungan dari menjual perhiasan, Siti bertekad mengubah nasib mereka. Namun, firasat aneh menyelimuti dirinya saat kereta malam membawa tubuh mungilnya menuju bandara. Di pesawat, Siti tak bisa tidur. Perasaan asing menjalar di tubuhnya, seakan ada sesuatu yang salah. Ia memandangi paspor barunya dengan nama dan foto yang terlihat resmi, tetapi ia tahu betul dokumen itu adalah hasil kerja calo. Dalam benaknya, Siti terus bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar? Ini semua untuk keluarga, bisiknya, mencoba mengusir rasa takut yang tak kunjung hilang. Setibanya di Riyadh, Siti terkejut melihat betapa berbeda dunia ini dari desanya yang sederhana. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, dan suasana begitu kaku dan asing. Ia dibawa oleh seorang agen ke rumah majikannya, sebuah keluarga kaya yang tinggal di kawasan elit kota. Namun, sejak pertama kali melangkahkan kaki di rumah itu, Siti merasa hawa dingin menusuk punggungnya. Tatapan tajam Nyonya Sarah, istri sang majikan, membuatnya bergidik. "Kamu harus tahu tempatmu," ucap perempuan itu tanpa basa-basi. Hari-hari Siti di rumah majikannya penuh tekanan. Ia bekerja sejak pagi buta hingga larut malam, seringkali tanpa makan yang layak. Namun, yang paling menyakitkan adalah perlakuan kasar Nyonya Sarah. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan hinaan atau pukulan. Siti pernah mencoba melawan, tetapi tatapan dingin Nyonya Sarah dan ancaman untuk melaporkannya ke polisi membuatnya menyerah. Ia hanya bisa menangis dalam diam di kamarnya yang sempit. Suatu malam, saat sedang membersihkan gudang bawah tanah, Siti menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci. Rasa penasaran membuatnya mencoba membukanya dengan obeng yang ia temukan di dekat sana. Di dalamnya, terdapat sebuah kitab tua beraksara aneh. Siti tak bisa membaca tulisannya, tetapi ilustrasi di dalamnya membuat bulu kuduknya berdiri. Gambar-gambar aneh itu menunjukkan sosok manusia yang terluka parah namun kembali bangkit. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa kitab ini memanggilnya. Rasa takut bercampur penasaran membuat Siti menyimpan kitab itu diam-diam di kamarnya. Setiap malam, ia mengamati halaman demi halaman, mencoba memahami arti simbol-simbolnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh mengalir di tubuhnya, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mulai menyatu dengannya. Namun, Siti menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Puncak penderitaan Siti terjadi ketika suatu malam, Nyonya Sarah memergokinya membaca kitab itu. Tanpa ampun, ia merampas kitab tersebut dan mendorong Siti hingga jatuh ke lantai. "Beraninya kau menyentuh barang milik keluarga kami," bentak Nyonya Sarah sambil mengayunkan tongkat kayu ke arah Siti. Tapi anehnya, pukulan itu tidak terasa. Siti menatap tangannya yang memar, namun detik berikutnya memarnya hilang seperti tidak pernah ada. Di tengah malam yang sunyi itu, Siti mulai menyadari bahwa perjalanan ke negeri pasir ini bukan hanya tentang pekerjaan dan pengorbanan. Ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Namun, ia belum tahu bahwa kitab tua yang ia temukan adalah awal dari sebuah kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Siti duduk di sudut kamarnya yang pengap, dengan kitab tua yang kini sudah kembali ke tangannya. Entah bagaimana, kitab itu ada di atas kasurnya saat ia pulang dari membersihkan dapur. Ia yakin majikannya telah mengambilnya, tetapi bagaimana kitab itu bisa kembali? Rasa takut menjalar di dadanya, namun ia tidak bisa berhenti memandangi tulisan-tulisan aneh di halaman-halamannya. Ada sesuatu yang memaksanya untuk terus membaca, seakan kitab itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Siti mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun, tubuhnya mulai terasa lebih ringan dan energetik, meskipun ia belum makan seharian. Ketika ia memandang ke cermin retak di kamarnya, ia melihat bayangan dirinya yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih tajam, dengan mata yang menyala-nyala dalam kegelapan. Ia terkejut, tetapi sekaligus penasaran. "Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku?" bisiknya dengan suara gemetar. Beberapa malam kemudian, rasa penasaran itu semakin memuncak. Saat seluruh penghuni rumah telah tidur, Siti menyelinap keluar dari kamarnya, membawa kitab itu ke halaman belakang rumah. Di sana, di bawah sinar bulan yang pucat, ia mencoba membaca salah satu mantra dari kitab tersebut.
Kata-kata asing itu terasa berat di lidahnya, tetapi Siti terus mengucapkannya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan kering berterbangan di sekelilingnya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Siti terjatuh, mencengkeram tanah dengan kedua tangannya, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, di tengah rasa sakit itu, ia mendengar bisikan lembut di telinganya, "Kau telah dipilih. Kekuatan ini sekarang milikmu." Siti membuka matanya perlahan. Rasa sakit itu menghilang, digantikan oleh perasaan luar biasa, seperti aliran energi yang mengisi seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai terjadi. Saat Siti sedang mencuci piring, sebuah pisau tajam jatuh dari rak dan menggores lengannya. Namun, luka itu sembuh dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Siti tertegun, matanya membelalak tak percaya. Ia menyentuh lengannya berulang kali, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. "Apa ini? Apa yang terjadi padaku?" gumamnya dengan suara bergetar. Perubahan itu tidak berhenti di situ. Tubuhnya menjadi lebih kuat dan tangguh. Ketika Nyonya Sarah mendorongnya keras hingga ia terjatuh ke lantai, Siti tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan, ketika seorang anak majikannya yang nakal mencoba memukulnya dengan tongkat, tongkat itu patah seolah-olah menghantam batu. Siti mulai menyadari bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa. Namun, kekuatan itu juga membawa ketakutan baru. Majikannya yang awalnya hanya memandang rendah dirinya, kini mulai memandangnya dengan curiga. Suatu malam, Nyonya Sarah dengan tegas menuduh Siti menggunakan ilmu sihir. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau membaca kitab terkutuk itu, bukan? Kau penyihir," teriaknya dengan suara penuh kemarahan. Siti tidak bisa membela diri. Kata-kata Nyonya Sarah menusuknya, membuat ia merasa seperti makhluk asing di dunia ini. Di tengah semua kekacauan itu, Siti kembali ke kamarnya, menggenggam erat kitab tua yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Air matanya mengalir deras. Ia tidak meminta kekuatan ini, tetapi sekarang ia terjebak di dalamnya. Siti tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di negeri pasir yang jauh dari rumahnya, ia telah membuka pintu menuju takdir yang tak dapat ia hindari. Malam purnama menyinari Riyadh dengan cahaya keperakan yang tampak begitu damai, namun hati Siti penuh dengan ketegangan. Setelah kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, ia mulai yakin bahwa kitab tua yang ia temukan memegang kunci dari semua perubahan dalam dirinya. Di kamarnya yang sempit, ia membuka halaman demi halaman kitab itu, hingga menemukan sebuah bagian yang menggambarkan ritual khusus di bawah sinar bulan. Tulisan itu tampak hidup, seakan memanggilnya untuk melaksanakan ritual tersebut. Meski rasa takut menyelimuti dirinya, rasa penasaran yang membara mengalahkan segalanya. Tepat tengah malam, Siti keluar diam-diam ke taman belakang rumah majikannya. Ia membawa kitab tua itu dan seutas tali kecil yang disebutkan dalam petunjuk ritual. Angin malam terasa dingin, menusuk kulitnya, tetapi Siti merasa hawa panas aneh di dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang sedang bangkit dari dalam. Ia berdiri di tengah lingkaran batu kecil yang ada di taman, yang entah mengapa terasa seperti tempat yang tepat untuk melakukan ritual itu. Dengan gemetar, Siti mulai melafalkan mantra yang tertulis dalam kitab tersebut. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, tetapi semakin lama, ia semakin lancar mengucapkannya. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membawa aroma bunga yang samar, namun tajam seperti dupa. Rasa dingin yang menusuk tubuhnya hilang, digantikan oleh panas yang semakin kuat, hingga ia merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dari dalam. Ketika mantra terakhir terucap, tanah di bawah kakinya bergetar pelan, dan cahaya bulan purnama terasa semakin terang. Tiba-tiba, tubuh Siti melemah, membuatnya jatuh berlutut di tanah. Ia merasa seperti sedang diserap ke dalam kekosongan, seolah-olah jiwanya sedang ditarik ke suatu tempat yang tak terlihat. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara berat dan dalam yang berbisik, "Kau telah menerima bagianmu, tetapi kekuatan ini tidak datang tanpa harga. Bersiaplah, karena darah dan waktu akan menjadi temanmu." Siti tersentak dan membuka matanya. Segalanya kembali normal, tetapi tubuhnya terasa berbeda. Ia merasa lebih ringan, lebih kuat, namun juga lebih asing dengan dirinya sendiri. Ketika ia memandang ke cermin retak di kamarnya setelah kembali, ia melihat sesuatu yang mengerikan, matanya bersinar merah selama beberapa detik sebelum kembali normal. Ia melangkah mundur, panik. "Apa yang telah aku lakukan?" gumamnya,
Tetapi tidak ada jawaban selain keheningan malam. Hari-hari berikutnya, perubahan pada Siti semakin nyata. Ia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam satu kejadian, saat ia mengangkat panci besar yang seharusnya membutuhkan 2 orang, tubuhnya bergerak dengan mudah seolah itu tidak berbobot. Bahkan, kulitnya yang semula halus kini tampak lebih keras, seperti batu. Siti mulai menyadari bahwa kekuatan itu tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga memberinya keunggulan yang menakutkan. Namun, kekuatan itu juga membuatnya semakin mencolok di mata majikan dan tetangga sekitar. Gosip mulai menyebar bahwa Siti adalah seorang penyihir yang mempelajari ilmu hitam. Nyonya Sarah yang sebelumnya hanya membencinya, kini mulai takut dan sering mengunci diri di dalam kamar. Bahkan, beberapa pembantu lain yang bekerja di rumah itu menghindarinya, menganggap Siti sebagai pembawa kutukan. Di tengah semua itu, Siti merasa terasing dan kesepian. Ia tidak tahu kepada siapa ia bisa bercerita. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenung, memandangi kitab tua yang telah mengubah hidupnya. Ia tidak tahu apakah kekuatan ini adalah anugerah atau kutukan. Namun satu hal yang ia tahu pasti, kehidupannya telah memasuki dunia yang berbeda, dunia yang gelap dan penuh misteri, dan tidak ada jalan untuk kembali. Pagi itu, rumah megah milik Nyonya Sarah dipenuhi oleh ketegangan yang tak biasa. Salah satu pembantu lainnya, Fatimah, berlari ke arah dapur sambil terengah-engah. "Ada apa, Fatimah?" tanya Siti dengan nada dingin, meskipun hatinya berdebar tak karuan. Fatimah menunjuk pintu ruang keluarga dengan tangan gemetar. "Kucing peliharaan Nyonya mati, dan kau yang dilihat terakhir kali di sana," ucapnya dengan nada menuduh. Siti hanya bisa diam, meskipun ia tahu bahwa kucing itu memang berada di dekatnya semalam. Ia ingat bagaimana binatang itu mendekatinya saat ia memegang kitab tua, tetapi tiba-tiba kucing itu mengeong keras dan lari ketakutan. Pagi ini, tubuh kucing itu ditemukan kaku, tanpa luka sedikit pun, namun matanya terbuka lebar seakan-akan melihat sesuatu yang mengerikan. Kejadian itu menjadi bahan pembicaraan seluruh rumah. Gosip menyebar cepat, dan para pembantu mulai menghindari Siti dengan tatapan penuh curiga. Nyonya Sarah, yang sudah lama tak percaya pada Siti, memanggilnya ke ruang tamu dengan wajah penuh amarah. "Apa yang telah kau lakukan, Siti? Kau membawa sial ke rumah ini," teriaknya dengan suara lantang. Siti mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa, tetapi tatapan tajam Nyonya Sarah membuatnya bungkam. Kehebohan itu semakin menjadi ketika beberapa barang di rumah mulai rusak tanpa sebab. Sebuah cermin besar di ruang makan tiba-tiba retak saat Siti lewat di dekatnya. Lampu gantung di kamar Nyonya Sarah jatuh tanpa peringatan, hanya beberapa saat setelah ia menyebut nama Siti dengan nada penuh hinaan. Nyonya Sarah yang panik langsung memanggil suaminya, Tuan Farid, untuk segera bertindak. Tuan Farid, yang lebih rasional daripada istrinya, memutuskan untuk memanggil seorang ulama setempat untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ketika ulama itu tiba, ia meminta semua penghuni rumah berkumpul di ruang tamu. Siti berdiri di sudut ruangan, merasa seperti terdakwa di pengadilan. Ulama itu mulai melafalkan doa-doa, dan ketika ia mendekati Siti, tubuh gadis itu tiba-tiba menggigil. Udara di sekitarnya terasa panas, dan mata Siti, tanpa disadari olehnya, bersinar merah untuk beberapa detik. "Saya tahu apa yang terjadi di sini," kata ulama itu dengan suara berat setelah selesai berdoa. "Dia telah bersentuhan dengan sesuatu yang terlarang. Kitab itu bukan untuk manusia biasa." Ucapannya membuat semua orang terpaku. Nyonya Sarah langsung menunjuk Siti. "Aku tahu itu. Kau adalah pembawa sial. Keluar dari rumah ini sekarang juga," bentaknya. Namun, Tuan Farid yang lebih tenang memutuskan untuk tidak langsung mengusir Siti. Ia meminta kitab itu diserahkan kepada ulama untuk dihancurkan. Namun, ketika ulama mencoba mengambilnya dari tangan Siti, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Tanpa sadar, Siti mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Ulama itu tersentak mundur, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Ini bukan kekuatan biasa. Dia sekarang terikat dengan kitab itu," katanya dengan nada getir. Kejadian itu membuat semua orang di rumah semakin yakin bahwa Siti adalah ancaman. Di malam harinya, mereka mulai membicarakan cara untuk menyingkirkannya. Namun, Siti yang mendengar pembicaraan itu hanya bisa tersenyum pahit di balik pintu kamarnya. "Mereka tidak tahu, aku juga tidak menginginkan ini," bisiknya pada dirinya sendiri.
sementara di tangannya, kitab tua itu terasa berdenyut, seolah-olah hidup. Siti tahu waktunya di rumah itu semakin terbatas. Ia bukan hanya menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Namun, ia juga sadar bahwa kitab itu telah menjadi bagian dari dirinya, dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia harus menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan yang sekarang menguasainya. Malam itu, rumah Nyonya Sarah tak lagi tenang. Kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi sejak kitab itu ditemukan telah menyebar keluar rumah. Tetangga mulai berbisik-bisik, dan gosip bahwa seorang pembantu, berilmu hitam, tinggal di sana dengan cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Puncaknya, Nyonya Sarah melapor ke pihak berwenang, meyakini bahwa Siti adalah penyihir yang membawa kutukan ke keluarganya. Siti menyadari gelagat aneh sejak sore hari. Suasana rumah begitu hening, namun penuh ketegangan. Semua penghuni rumah menghindarinya, bahkan Fatimah yang biasanya masih berbicara dengannya kini tak berani menatap matanya. Ia merasakan hawa dingin yang mengintai di udara. Saat malam tiba, firasat buruk itu terbukti. Beberapa petugas polisi dan seorang ulama datang ke rumah dengan wajah penuh keseriusan. Tanpa banyak bicara, mereka memanggil Siti keluar dari kamarnya. "Kau telah dituduh membawa ilmu hitam dan mengancam keselamatan orang-orang di sini. Ikutlah dengan kami," kata salah satu polisi dengan nada dingin. Siti tertegun, tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Dengan tenang, ia menyerahkan dirinya, meskipun kitab tua itu tetap ia genggam erat di balik kain panjangnya. Ia dibawa ke halaman belakang, tempat ulama itu sudah menyiapkan segala macam alat untuk mengusir roh jahat. Di sana, mereka memintanya duduk di tengah lingkaran garam sambil melafalkan doa-doa. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Saat ulama itu mulai menyiramkan air ke tubuh Siti, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, dan api dari obor yang mereka bawa berkobar hebat seolah-olah akan meledak. Siti menunduk, mencoba menahan rasa takut dan kebingungan yang meluap. Tubuhnya terasa panas, dan kitab di tangannya mulai berdenyut lebih kuat, seperti jantung yang berdetak kencang. Tiba-tiba, tanpa ia sadari, ia mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mendorong ulama dan petugas mundur hingga terjatuh. Lingkaran garam itu terpecah, dan suasana berubah menjadi kacau. "Apa ini? Dia benar-benar penyihir," teriak salah satu petugas sambil mencoba bangkit. Siti menatap mereka dengan mata yang kini memancarkan sinar merah samar. "Aku bukan penyihir, aku tidak pernah meminta ini," teriaknya dengan suara bergetar. Namun, suaranya tak mampu menghentikan ketakutan di mata orang-orang itu. Mereka mencoba mendekatinya lagi, tetapi Siti sudah melangkah mundur ke arah taman. Saat para petugas mencoba mengejarnya, tubuh Siti bergerak dengan kecepatan yang bahkan ia sendiri tidak pahami. Dalam sekejap, ia sudah berada di luar pagar rumah, berlari ke arah padang pasir yang gelap. Hanya bulan purnama yang menjadi saksinya, menyinari jalan yang tak ia kenal. Nafasnya terengah-engah, namun ia tidak bisa berhenti. Ia tahu, jika tertangkap, hidupnya akan berakhir di tiang eksekusi. Kini, ia sendirian di dunia yang begitu asing. Rasa takut, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Siti menggenggam kitab itu erat-erat, seolah-olah itu satu-satunya yang bisa memberinya jawaban. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" bisiknya, berharap kitab itu memberi petunjuk. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Dalam pelariannya, Siti tahu satu hal pasti, ia tidak bisa kembali. Dunia telah menganggapnya musuh, dan kekuatan yang kini menjadi bagian dari dirinya telah menjadikan ia bukan lagi manusia biasa. Siti berlari tanpa arah, tubuhnya hampir tak terasa lelah meskipun sudah berlari jauh. Angin gurun yang keras menyapu wajahnya, namun ia tetap bertahan. Hatinya diliputi kebingungan dan ketakutan. Ia tidak tahu kemana harus pergi, atau apa yang harus ia lakukan. Yang ia tahu, ia harus menjauh dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Keberadaannya kini menjadi ancaman, dan dunia di sekitarnya hanya melihatnya sebagai seorang penyihir terkutuk. Setelah beberapa jam berjalan tanpa henti, Siti akhirnya terjatuh di tanah kering, lelah dan haus. Langit malam yang gelap membuatnya merasa semakin kecil dan tak berdaya. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya tenggelam dalam kesedihannya, sebuah suara datang dari kejauhan. Suara gemerisik yang semakin mendekat. Siti mengangkat kepalanya dengan perlahan,
hanya untuk melihat sekelompok pria berpakaian gelap menghampirinya. Mereka adalah para sufi yang dikenal sebagai penjaga rahasia dan ilmu kuno. Mereka seringkali mengasingkan diri di padang pasir untuk menghindari dunia luar. Pemimpin mereka, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata tajam, berdiri di depan Siti. Kau telah mengundang perhatian yang sangat besar, anak muda. Apa yang kau cari di sini? Tanyanya dengan suara berat namun penuh wibawa. Siti terdiam sejenak, merasa kebingungannya semakin dalam. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi padaku, jawabnya dengan suara parau. Pria tua itu mengamati Siti dengan saksama. Kitab itu, katanya, bukanlah benda biasa. Itu adalah warisan kuno yang telah lama terlupakan. Kau telah dipilih untuk menguasainya, tetapi kekuatan itu akan menguasaimu jika kau tidak hati-hati. Siti menggigit bibirnya, merasa terperangkap dalam takdir yang tak bisa ia hindari. Aku tidak menginginkannya, aku hanya ingin hidup biasa, ujarnya dengan penuh kesedihan. Pemimpin sufi itu kemudian mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Siti bangkit. Hidupmu sekarang telah berubah, Siti. Tidak ada jalan kembali, tapi ada cara untuk mengendalikannya. Kami dapat membantumu, jika kau bersedia belajar. Siti menatap tangan pria itu, dan dalam hatinya, ada secercah harapan. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Namun, ia juga merasa takut akan apa yang harus ia korbankan untuk mendapatkan jawaban. Siti memutuskan untuk mengikuti mereka. Mereka membawanya ke sebuah tempat tersembunyi di padang pasir, sebuah kuil kuno yang terlupakan. Di sana, mereka mulai mengajarinya tentang rahasia kitab itu dan cara mengendalikan kekuatan yang terpendam dalam dirinya. Namun, pelajaran itu tidak mudah. Setiap kali Siti mencoba menguasai ilmu itu, tubuhnya akan mengalami gejolak panas yang luar biasa, seolah-olah kekuatan itu menolaknya. Malam demi malam, Siti berlatih dengan tekun. Ia belajar mengendalikan mantra-mantra yang sebelumnya membuatnya takut. Ia mulai memahami bahwa kitab itu tidak hanya memberi kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan pikiran yang luar biasa. Namun, semakin dalam ia memahami ilmu itu, semakin ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap. Ada suara-suara di dalam dirinya, bisikan-bisikan yang membawanya ke jurang yang lebih dalam. Pada suatu malam, setelah berminggu-minggu berlatih, Siti merasa dirinya telah mencapai titik puncak. Ia berdiri di tengah kuil, matanya terpejam, tubuhnya mengalir dengan energi yang begitu kuat. Namun, saat ia membuka mata, ia melihat bayangan dirinya di dinding, bukan hanya tubuhnya, tetapi sesuatu yang lebih gelap, yang memancarkan cahaya merah pekat. Siti terkejut. Apa ini? Bisiknya, namun tidak ada jawaban selain gelombang energi yang mengalir begitu deras dalam dirinya. Ia tahu, meskipun ia telah mendapatkan kekuatan itu, ia belum sepenuhnya mengendalikannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Siti semakin menguasai ilmu yang diajarkan para sufi, ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang semakin gelap. Setiap malam, suara bisikan dari dalam dirinya semakin jelas. Itu bukan lagi sekadar suara-suara yang samar, tetapi sebuah panggilan yang kuat, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Kekuatan yang sudah ia terima tak hanya mengalir dengan deras, tetapi juga menuntut sesuatu yang lebih mengerikan. Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan purnama kembali bersinar terang, Siti berada di dalam ruang meditasi di kuil itu. Ia duduk dengan mata tertutup, mencoba untuk mengendalikan energi yang mengalir dalam tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah dorongan kuat menghantam dirinya, membuatnya terjatuh ke lantai dengan keras. Tubuhnya bergetar hebat, dan dalam kekacauan itu, ia mendengar suara yang lebih jelas daripada sebelumnya. Kau tidak bisa lari dariku, Siti, suara itu berbisik dengan tawa mengerikan, kau adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Siti menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya, tetapi itu semakin sulit. Ia tahu bahwa bukan hanya dirinya yang ada di dalam tubuhnya sekarang, tetapi juga entitas lain yang lebih tua dan lebih kuat, yang terkandung dalam kitab itu. Itulah yang selama ini tidak ia sadari, kitab itu bukan sekadar memberi kekuatan, tetapi juga membuka pintu ke dunia gelap yang terperangkap dalam dirinya. Kekuatan yang kini ada padanya bukan hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk menghancurkan. Pemimpin para sufi, yang melihat perubahan drastis dalam diri Siti, datang menemuinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini penuh dengan kekhawatiran. Siti, apa yang terjadi?
Kekuatan ini mulai menguasaimu. Kamu harus memilih, bertahan dengan dirimu atau menyerah pada kegelapan yang telah kau bangkitkan, katanya dengan nada serius. Siti menatapnya dengan mata yang kini berkilau merah. Aku tak bisa memilih. Kekuatan ini telah menjadi bagian dariku. Jika aku melepaskannya, aku akan mati, jawabnya dengan suara yang terdengar berat, seakan bukan dirinya yang berbicara. Pemimpin itu menghela nafas panjang. Kamu tidak tahu betapa bahayanya kekuatan ini, Siti. Ia bukan hanya membawamu ke dalam kegelapan, tapi juga akan menghancurkan dunia yang kau kenal. Kami tidak dapat membiarkan ini terus berlanjut. Dengan kata-kata itu, pemimpin sufi berbalik dan memberi isyarat kepada pengikutnya untuk bersiap. Kita harus mengurungnya di tempat yang lebih dalam, tempat di mana ia tidak akan bisa mengakses kekuatan itu. Namun, Siti yang kini lebih kuat dari sebelumnya, tidak tinggal diam. Ia merasa tubuhnya dipenuhi energi yang luar biasa, dan tanpa sadar, ia mengangkat tangannya, mengarahkannya ke pemimpin itu. Dalam sekejap, tubuh pemimpin sufi itu terlempar jauh, menghantam dinding kuil dengan keras. Para pengikut lainnya mundur ketakutan. Kalian tidak akan bisa menahan aku, teriak Siti, suaranya menggelegar, seolah mengandung kekuatan yang luar biasa. Aku sudah terlalu jauh, dan aku tidak akan berhenti. Tindakan Siti membuat ketegangan semakin memuncak. Para sufi yang ada di sekitar mulai melangkah mundur, menilai bahwa Siti sudah berada di luar kendali. Mereka sadar bahwa jika mereka tidak segera bertindak, Siti akan menjadi ancaman yang tak terkendali. Pemimpin yang terlempar bangkit, menatap Siti dengan penuh penyesalan. Siti, kau telah kehilangan kendali. Jika kekuatan ini terus berlanjut, kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Dengan hati yang berat, pemimpin itu akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan drastis. Kita harus mengunci kekuatan ini. Siti, maafkan kami, katanya dengan suara penuh penyesalan. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, Siti melangkah maju, mengangkat tangannya, dan sebuah ledakan energi yang mengerikan mengguncang kuil itu. Semua orang terlempar mundur, dan Siti berdiri di tengah puing-puing, matanya merah menyala. Aku tidak akan dibatasi lagi, gumamnya, dan dunia di sekelilingnya mulai berubah. Kekuatan yang ada dalam dirinya kini benar-benar keluar, menguasai segalanya. Suasana di sekitar Siti berubah dengan sangat cepat. Kekuatan yang mengalir dalam dirinya telah melampaui batas yang bisa dibayangkan. Kuil yang dulunya penuh kedamaian kini hancur berantakan, dengan reruntuhan batu dan debu yang memenuhi udara. Siti berdiri di tengah-tengah kehancuran itu, tubuhnya berkilauan dengan cahaya merah yang memancar dari dalam dirinya. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah di bawah kakinya bergetar. Para sufi yang sebelumnya mengelilinginya kini terlihat tak berdaya. Mereka telah mencoba segalanya, doa, mantra, dan ritual, untuk menenangkan Siti, namun semuanya sia-sia. Mereka menyadari bahwa Siti bukan lagi gadis yang mereka kenal, dia telah menjadi makhluk yang jauh lebih kuat, yang bahkan mereka pun tidak dapat mengerti. Pemimpin sufi yang masih berdiri dengan tubuh terluka menatapnya dengan pandangan penuh rasa takut dan penyesalan. Kau telah melampaui segalanya, Siti, katanya dengan suara gemetar. Kekuatan ini akan menghancurkan dunia yang kau kenal. Tidak ada jalan kembali. Namun, Siti yang kini semakin menguasai dirinya menatap pemimpin itu dengan tatapan kosong. Aku tidak peduli. Dunia ini bukan lagi tempatku, ucapnya dengan suara datar, seolah-olah ia sudah kehilangan semua perasaan. Kekuatan yang ada dalam dirinya membuatnya merasa seperti raja di atas segala sesuatu. Ia merasa bisa mengendalikan segalanya, bahkan takdirnya sendiri. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang meronta, bertanya apakah ini benar-benar jalan yang ingin ia pilih. Siti melangkah maju, dan seiring dengan itu, seluruh kuil bergetar hebat, memecah menjadi dua. Gemuruh suara terdengar di seluruh padang pasir, sementara langit di atasnya seolah berubah warna, menjadi merah darah yang mengerikan. Siti mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, angin yang sangat kencang berputar mengelilinginya, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar. Hanya satu yang ia inginkan, menghapus dunia yang telah mengekangnya. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Kitab itu, yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, mulai terasa berat dan panas. Semakin ia memegangnya, semakin ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang menguasai tubuhnya. Kitab itu bukan sekadar memberi kekuatan, tetapi juga mengikatnya dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan.
Kekuatan yang ia miliki kini bukan lagi sesuatu yang bisa ia kendalikan. Ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi kali ini, ketakutannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh dunia. Dalam kepanikan yang semakin membesar, Siti berusaha untuk menghentikan dirinya sendiri. Namun, kekuatan itu seperti tak mau berhenti, seperti air bah yang tak bisa dibendung. Setiap kali ia berusaha untuk menenangkan dirinya, kekuatan itu malah semakin menguasainya. "Apa yang harus aku lakukan?" teriaknya, suaranya terdengar penuh kebingungan dan keputusasaan. "Aku tidak ingin menghancurkan semuanya, tapi aku tidak bisa mengendalikannya." Di tengah kehancuran itu, pemimpin sufi yang terluka mendekat dengan langkah perlahan. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. "Siti, dengarkan aku," serunya, suaranya penuh urgensi. "Kekuatan ini memang luar biasa, tetapi jika kau terus membiarkannya menguasaimu, maka tidak ada yang tersisa. Kau akan menjadi seperti entitas yang terkandung dalam kitab itu, sebuah kekuatan yang hanya bisa menghancurkan tanpa tujuan." Siti berhenti sejenak, mendengar kata-kata pemimpin sufi itu. Ada kebenaran dalam apa yang dia katakan, tetapi apakah masih ada waktu untuk kembali? Apakah ia masih bisa mengendalikan kekuatan yang telah menguasai dirinya? Pemikiran itu datang dan pergi begitu cepat, tetapi saat itu, ada satu hal yang pasti, jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghentikan kekuatan ini, dunia yang ada di sekitarnya akan hancur. Kekuatan itu terus mendesak, ingin menguasai seluruh tubuhnya, dan Siti tahu ia harus membuat pilihan yang sangat sulit, menyerah pada kekuatan itu atau mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia. Di tengah pusaran kekuatan yang mengguncang tubuhnya, Siti merasa dirinya seperti terbelah dua. Di satu sisi, kekuatan yang luar biasa terus mengalir, menariknya ke dalam jurang kegelapan yang tak dapat ia hindari. Namun di sisi lain, ada suara dari dalam dirinya, suara yang lembut namun penuh harapan, yang memohon agar ia berhenti, bahwa masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Suara itu mengingatkannya pada siapa dirinya dahulu, pada Siti yang sederhana, yang hanya seorang gadis dari Bekonang. Sukoharjo, yang tidak pernah menginginkan kekuatan apapun. Pemimpin sufi, yang kini berdiri dengan tubuh hampir hancur, mendekatkan dirinya ke Siti dengan hati-hati, tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkannya. "Siti, jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, kekuatan ini akan merobek segalanya. Tapi ada satu cara untuk menghentikannya, meskipun itu berarti kehilangan dirimu sendiri," katanya dengan suara penuh keputusasaan. "Kamu harus mengorbankan apa yang paling berharga dalam dirimu, menghancurkan ikatan antara dirimu dan kitab itu. Jika tidak, dunia ini akan terhapus." Siti menatap pemimpin itu dengan mata merah yang memancarkan kebingungan dan ketakutan. "Apa yang harus aku korbankan?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh energi yang mengelilinginya. Ia sudah terlalu jauh dalam perjalanan ini. Kitab itu telah menjadi bagian dari dirinya, dan melepaskannya berarti merobek seluruh identitas yang ia miliki. Namun, apa yang ia rasakan kini bukan hanya kekuatan, tetapi sebuah kehancuran yang mengintai. Pemimpin sufi itu merendahkan kepala, merasakan betapa berat pilihan yang harus diambil oleh Siti. "Kamu harus menghancurkan kitab itu, Siti. Itu adalah sumber dari semua yang terjadi, dan hanya dengan menghancurkannya, kamu bisa menghentikan kekuatan ini. Tetapi ingat, saat kitab itu hancur, kau juga akan kehilangan segalanya, segala yang kau kenal dan yang kau cintai." Siti menundukkan kepalanya, merasakan beban yang luar biasa. Ia tahu, jika ia melepaskan kitab itu, ia akan kembali menjadi manusia biasa. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di dunia ini jika ia memilih jalan itu. Namun, di saat-saat terakhir sebelum ia membuat keputusan, sebuah visi tiba-tiba datang. Di dalam gelapnya pikirannya, ia melihat wajah-wajah yang telah ia tinggalkan, keluarganya di Sukoharjo, sahabat-sahabatnya yang kini mungkin telah melupakan keberadaannya, dan Nyonya Sarah yang dulu telah menyebutnya penyihir. Mereka semua tampak terhapus dalam kabut waktu, seolah-olah ia tidak pernah ada. Hatinya terasa hancur, namun ia juga sadar, kekuatan ini telah menjauhkan dirinya dari mereka, memisahkannya dari dunia yang pernah ia kenal. Siti menggenggam erat kitab itu, merasakan setiap denyutnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kitab itu adalah hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa hidupnya sebagai manusia tidak bisa dibangun di atas kehancuran. Aku akan melepaskannya," gumamnya,
dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berdoa dalam hati. Tuhan, jika ini jalanku, beri aku kekuatan untuk melakukannya. Dengan satu gerakan cepat, Siti merobek halaman pertama kitab itu. Begitu ia melakukannya, sebuah ledakan energi yang luar biasa terjadi. Seluruh kuil bergetar, dan cahaya merah yang mengelilinginya memancar dengan sangat terang, menembus langit malam yang gelap. Semua kekuatan yang telah menguasainya mulai berontak, mencoba untuk kembali ke dalam dirinya. Namun, dengan sekuat tenaga, Siti menekan energi itu, merasakan tubuhnya hampir terputus. Namun ia tidak mundur. Ketika halaman terakhir kitab itu hancur, tubuh Siti terjatuh ke tanah, kelelahan, seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Tanpa kitab itu, tanpa kekuatan yang memanjakan, Siti kembali menjadi seorang manusia biasa, terluka dan lemah. Namun, ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Meskipun ia telah kehilangan segalanya, kekuatan, identitas, bahkan masa depannya, ia tahu bahwa dunia ini, dengan segala keterbatasannya, adalah tempat yang layak untuk diperjuangkan. Siti terkulai, menyadari bahwa pengorbanannya telah membawa akhir dari sebuah perjalanan yang penuh kegelapan. Kini, ia hanya bisa berharap, bahwa dunia yang tersisa masih memiliki tempat untuknya. Siti terbaring lemah di tengah puing-puing kuil yang hancur. Tubuhnya gemetar, rasanya seperti setiap serat dalam dirinya telah dipaksa untuk berpisah dengan kekuatan yang telah mengalir begitu lama. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan matanya yang dulunya penuh dengan kilauan energi kini tampak kosong, seolah dunia telah menelan semua impian dan harapannya. Kitab yang selama ini menjadi sumber kekuatannya kini hanya tinggal serpihan abu yang terhempas oleh angin. Pemimpin sufi yang selamat dari kehancuran itu mendekat dengan langkah hati-hati. Ia menatap Siti dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan, antara rasa kasihan dan kekhawatiran. Siti, kata pemimpin itu dengan suara lembut, kamu telah memilih jalan yang sangat berat. Tidak banyak yang bisa mengerti pengorbanan yang telah kamu lakukan. Namun Siti hanya bisa terdiam, tubuhnya masih terkulai lemah, dan pikirannya kosong, seolah tak mampu menerima kenyataan. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Siti akhirnya, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Pemimpin sufi itu menghela napas panjang, merasakan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh perjalanan ini. Sekarang, kamu harus mencari jalan untuk kembali ke dunia yang telah lama kamu tinggalkan. Dunia ini tidak lagi mengenalmu, dan kamu pun tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi masih ada harapan. Siti merasakan keheningan yang mengerikan di sekitarnya. Dunia yang selama ini ia kenal, dunia yang penuh dengan kebohongan, ketakutan, dan keinginan akan kekuasaan, sekarang terasa jauh dari dirinya. Ia merasa terasingkan, tak tahu apa yang harus dilakukan setelah segala yang telah terjadi. Bahkan, dia tidak tahu apakah ada tempat yang masih menerima dirinya. Tidak ada rumah yang menanti, tidak ada keluarga yang menyambut. Semua itu telah terhapus oleh takdir yang telah ia pilih. Bagaimana dunia ini bisa menerima aku lagi? Tanyanya dengan suara penuh kebingungan, aku telah melakukan hal-hal yang tak termaafkan. Pemimpin sufi itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Dunia memang bisa keras, Siti. Tetapi dunia juga penuh dengan kesempatan untuk perubahan. Tidak ada yang bisa benar-benar menghukum seseorang yang sudah ingin kembali ke jalan yang benar. Kamu masih punya waktu untuk menemukan tempat di dunia ini. Mungkin bukan tempat yang dulu, tetapi mungkin ada jalan yang baru untukmu. Siti perlahan mengangkat tubuhnya, merasakan sakit yang luar biasa. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Mungkin dunia tidak sepenuhnya menolaknya. Mungkin, setelah semua yang terjadi, masih ada kesempatan untuk memulai kembali. Meski hati Siti merasa hampa, ada satu hal yang ia pahami dengan jelas, meskipun ia telah kehilangan segalanya, ia masih memiliki diri sendiri. Dan itu adalah satu-satunya yang bisa ia pegang. Dengan langkah-langkah pelan, Siti meninggalkan reruntuhan kuil itu, diikuti oleh para sufi yang kini hanya melihatnya dengan tatapan penuh penyesalan dan harapan. Mereka tahu bahwa apa yang Siti lakukan adalah langkah pertama untuk membebaskan dirinya, meskipun perjalanan itu masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Dunia yang dulu ia kenal kini tampak jauh, namun entah mengapa, dalam hati kecilnya, ada keyakinan bahwa ia akan menemukan jalan. Siti menyusuri padang pasir yang luas, melangkah ke arah horizon yang memudar dalam cahaya senja. Matahari terbenam perlahan di balik bukit pasir,
membawa harapan akan masa depan yang baru. Dunia mungkin tak akan pernah sama baginya, tetapi Siti tahu bahwa jalan hidupnya telah berubah selamanya. Apapun yang akan datang, ia akan menghadapinya dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan langkah pertama menuju dunia yang terlupakan, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari kedamaian, dan mungkin, suatu hari nanti, untuk menemukan rumah yang sejati.